Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian di hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Dalam sukacita di pagi hari ini kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa di surga yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dan modal kehidupan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini, dan kami mau sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sebagai topik firman Tuhan di pagi hari ini adalah mengasihi musuh dan berbuat baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan ini mengajak kita, kasihilah musuhmu. Ini adalah perintah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, baik sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berbuat baik kepada orang yang baik itu adalah hal yang mudah, yang sering dilakukan ketika kita mengasihi saudara kita, dan sahabat kita. Kita mengharapkan balas budi atau take and give. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita dan mengajak kita, kalau kita berbuat baik, tidak mengharapkan balasannya. Bahkan kita mengasihi musuh kita, walaupun menyakitkan dan sulit diterima secara pikiran manusia, tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa itu mengajak kita untuk mau mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di hadapan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun sudah melakukan kebaikan-kebaikan secara duniawi. Namun Tuhan meminta kita sebagai pribadi kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan kasih karunia Tuhan, untuk melakukan lebih dari apa yang dilakukan dunia ini. Yang pertama, Tuhan meminta kita agar mengasihi musuh kita tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan kebaikan. Walaupun kita sudah berbuat baik, justru itu menyatakan kemurnian kasih kita, yaitu kasih agape yang dari Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kita, sahabat kita. Dan yang kedua, memberkati orang yang menjahati kita, bahkan orang-orang yang sudah
mengutuk, merencanakan kejahatan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan katakan supaya kita mengasihi mereka dengan tulus dan ikhlas. Dan yang ketiga, bahwa jika seseorang menampar pipi kita, maka kita harus memberikan pipi yang lain untuk ditampar. Itu tertulis di dalam ayat 29 di Lukas 6 ini. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikanlah juga ia mengambil jubahmu. Berarti ada kerelaan hati yang luar biasa, yang betul-betul kita harus responi firman Tuhan ini lebih dalam. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengalami seperti apa yang dialami, yang sudah merancangkan kepada pribadi Yesus Kristus. Tetapi dia tidak membalas orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi Yesus meresponinya, Tuhan, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan ini juga yang menjadi respon kita ketika orang berbuat jahat, mengutuk kita, menjelek-jelekkan kita, memaki kita. Kita berdoa supaya ada perubahan di dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kasih yang Tuhan tuntut dari kita lebih dari tinggi standar manusia biasa, seperti tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi luar batas kasih manusia. Mengapa? Karena itu menjadi ujian di dalam hidup kita. Kalau iman kita mempraktekkan hal-hal yang biasa-biasa saja, apa yang dilakukan orang di dunia ini, itu hal yang biasa. Tetapi Tuhan ingin dari standar iman kita lebih tinggi dari standar kasih yang ada di dunia ini, untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah tebus, memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, untuk lebih mengasihi di luar pemikiran manusia, di luar cara berpikir nalar manusia sendiri. Tetapi karena kita hidup di dalam iman kita yang sudah dianugerahkan Tuhan, kita mengasihi lebih luas, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kasih kita sendiri, tidak mungkin kita mengasihi musuh kita. Tidak mungkin kita terima begitu saja seseorang yang menampar kita, kalau kita pakai dengan cara berpikir kita sebagai manusia. Bahkan di zaman ini kita tidak mungkin akan senantiasa menerima kejahatan orang lain. Bahkan banyak orang-orang menuntut dari jalur hukum jika mereka menerima fitnah, kejahatan, dan bahkan balas dendam. Yesus tidak menginginkan hal seperti itu tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita mau meresponi buah-buah roh di dalam hidup kita, yang kita hidupi
di dalam kasih Tuhan, yang mengasihi dengan sungguh-sungguh tanpa balas budi, tanpa pamrih, tetapi karena kita melihat kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balas, maka upahmu besar dan menjadi anak Allah. Bagaimana kita bisa melakukan yang Tuhan minta? Satu hal yang kita perlu ingat, bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Jika Tuhan meminta kita memberi yang terbaik di luar batas kita sebagai manusia, berarti kita memiliki kasih Allah yang tak pernah terbatas. Itu yang kita akan berikan, itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mau berbagi, mau saling mendoakan, saling menguatkan, ditopang dengan dasar kasih Kristus yang terus kita mau perjuangkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Kristus, sebagai laskar Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jika Tuhan meminta kita untuk kasih yang luar biasa yang sudah Tuhan teladani di dalam hidup kita, dan ini juga akan kita lakukan untuk bergerak maju, untuk melihat dan memandang kasih Kristus yang sudah kita teladani dengan segenap hati, segenap jiwa. Kasih-Nya yang begitu besar itu mengalir di dalam hati kita, dan seharusnya meluap keluar, mengalir kepada orang-orang di sekeliling kita. Kasih karunia sudah dipenuhkan, kasih-Nya yang luar biasa sudah dipenuhkan di dalam hati dan pikiran kita, dan itu juga akan mengalir di sekeliling kita, dimanapun kita berada, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jika hari ini kamu merasa terlalu sulit untuk mengasihi, datanglah kepada Tuhan dan minta kasih-Nya yang luar biasa itu untuk memenuhi hatimu, hati saudara dan saya, supaya kita dipenuhi kasih-Nya yang luar biasa itu. Tidak seorang pun yang tidak layak di hadapan Tuhan untuk kita mengasihi, karena kita sebenarnya tidak layak menerima kasih Allah yang dahulu, tetapi kasih Allah yang menyempurnakan hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada alasan bagi kita tidak mau mengasihi sesama kita. Allah begitu mengasihi kita, luar biasa. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita responi firman Tuhan pada saat ini. Kasihilah musuhmu dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balas, maka upahmu besar untuk menjadi anak-anak Kristus. Di Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati belas kasihan, memiliki hati yang mau berbagi di dalam kehidupan kita. Saat ini, di pagi hari ini, kita diundang
untuk memiliki hati yang mengasihi, seperti Yesus Kristus telah mengasihi kita. Dan kita juga harus ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami di dalam kehidupan kita, supaya kita memahami bahwa kalau Tuhan mau mengampuni kita, terlebih dahulu kita mau mengampuni saudara-saudara kita. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini harus kita ingat dan kita mengerti lebih dalam lagi, supaya kasih Tuhan itu dipenuhkan di dalam kehidupan kita, sehingga itu boleh mengalir kasih Allah, kasih agape itu kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, walaupun mereka menurut secara pikiran kita musuh kita, yang sering menyakiti hati dan hidup kita, sering diganggu, diintimidasi, bahkan difitnah. Tetapi mari saat ini ulurkan tanganmu, ulurkan tangan kita untuk mengasihi mereka lebih dalam lagi, seperti Yesus Kristus mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang meneladani kami, supaya kami mengasihi sesama kami manusia, seperti Tuhan sungguh mengasihi kami, supaya kami mengasihi musuh kami yang berbuat jahat dan memfitnah kami. Tapi kami tidak mau membalas seperti yang dilakukan dunia ini, tetapi kami mengampuni mereka, mengasihi mereka lebih dalam lagi. Tuhan, Engkau tahu pergumulan hidup kami, mari Engkau tolong kami untuk menjalani hari-hari hidup kami sepanjang hari. Berkatilah keluarga kami, berkatilah suami, istri, anak-anak kami, dan berkatilah Tuhan keluarga dekat kami, sahabat kami, dimanapun mereka, seperti Tuhan yang memberkati kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima anugerah dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Salam kasih dan doa kami, Sintua Aris Sinaga. Shalom. Shalom Mamang Inang, kakak abang, ruas HKBP Pejuang. Ini nih gedung Geraha Angkasa Pura Bekasi yang akan menjadi lokasi drama musikal Jalan Pulang konser. Dengan lapangan parkir yang luas, tempat ini mampu menampung hingga ratusan kendaraan, sehingga tidak perlu khawatir untuk membawa kendaraan pribadi. Dan juga lokasi dari gedung ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bekasi. Gedung ini berkapasitas hingga 700 orang yang tentunya akan menjadi tempat yang sangat proper untuk mengadakan pertunjukan. Dengan panggung, lighting, dan sound system yang megah akan membuat drama musikal Jalan Pulang begitu berkesan di hati jemaat HKBP Pejuang. Semua cast, drama, dan paduan suara dari anak sekolah minggu hingga remaja juga akan terlatih kepercayaan dirinya untuk menampilkan bakat yang dimiliki. Jadi, makin penasaran kan untuk nonton drama musikal konser Jalan Pulang? Yuk, Amang dan Inang bisa membeli tiketnya di panitia juga di Sintua masing-masing. Ditunggu kehadirannya. Dadah!